Pak Dawam kuwi anake papat. Lho apa sih? Dodon. Nah, lah Dodon inilah niki ingkang sejajar dengan Ubaidillah. Alias kalau Dodon itu ditulis anaknya Pak Dawam itu salah. Mumpung seniki kepanggih kali napa niku jenderalnya ya bab nasab ya, saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk konfirmasi, untuk tabayun atau tanya. Tapi paling tidak di dunia medsos ini sudah luar biasa. Banyak yang mendukung beliau, diantaranya adalah Dr. Sugeng Sugiarto, pakar nasab dari BRIN, Badan Riset Nasional, ya, yang dipimpin oleh mantan rektor UIN Jogja. Siapa namanya lupa itu. Terus yang kedua, Bapak Ki Haji Dr. Ubaidillah Tamam, dosen UIN Wali Songo Semarang, ini juga luar biasa. Terus muncul baru Dr. Ki Haji Ribut siapa? Ya. Yang tamatan dari Sudan. Ini yang baru nulis disertasi Ahlul Bait. Jadi enggak diragukan keilmuannya itu. Terus juga Kiai dari Bandung, Ki Haji Alawi Nurul Alam. Insya Allah hari kemarin deklarasi Pondok Pesantren Al-Khairiyah Malang mendukung tesis Ki Haji Imaduddin, dan insya Allah tidak lama lagi akan muncul deklarasi mendukung pernyataan statement tesis Ki Haji Imaduddin, insya Allah. Monggo kami persilakan yang mau klarifikasi, to the point alias langsung ya. Ya, Partai Timur ini kula majengaler leres nggih? Leres. Ya, Partai Timur nama, tolong dibantu ditulis ya. Yang tengah yang pakai kerudung hitam ya. Ini Mbak Alawi bukan ini. Ya, yang dua. Yang ketiga Barat ya, putih ini putih. Jenengan alurnya harus manut dengan saya ya. Karena saya moderator berhak mengatur. Kalau enggak nanti kacau gitu. Sementara tiga dulu, to the point, okay. Nama, alamat, langsung, okay. Siapa? Saya. Ya, persilakan jenengan dulu ya, jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Romo Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang sangat saya hormati, kiai-kiai yang lain tidak saya sebutkan, saya hormati. Langsung saja nama Turimin dari Nusa Wungu. Ya. Langsung saja ya, apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja saya sendiri termasuk pecinta habaib. Sekali lagi saya ini termasuk pecinta habaib, pengamal rotibul hadad, pengamal rotibul atos dan lain-lain, termasuk pengamal pecinta-pecinta di mana ada sholawat insya Allah saya hadir. Kemudian saya sendiri juga termasuk warga NU Tulen ya, warga NU Tulen, dan tidak diragukan, boleh cek boleh cek, mak sudah punya Kartanu. Sementara itu permasalahan tesis jenengan itu berkaitan dengan nasab ini, terus terang saya ini sebagai warga NU hatinya galau. Satu siji sebagai warga NU, satu siji sebagai pecinta habaib. Saya yakin teman-teman yang lain juga demikian, ada yang hatinya juga seperti saya galau. Maka dari itu ya, permasalahan nasab ini sudah bertahun-tahun, terus terang saja sudah bertahun-tahun, tetapi
tidak ada penyelesaian sampai hari kiamat. Kalau tidak ada yang menengahi, tidak akan selesai. Ini akan membingungkan warga NU. Terus terang saja. Saya mohon satu, ya, ada solusi penyelesaiannya. Solusi penyelesaiannya supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi saling menjelekan, saling gontok-gontokan. Versinya jenengan kiai itu pasti menyalahkan daripada para habaib. Versinya habaib juga menyalahkan tesis jenengan, termasuk mengharamkan adanya tes DNA. Saya mohon setelah ini monggo jenengan, apalagi sebagai pengurus PW, ya, PW Banten, ya, itu, ya. Jadi saya mohon dah supaya apa? Supaya nanti tidak kemana-mana. Yang penting warga NU adem, tetap mengamalkan rotibul hadat, tetap berjanjen, tetap manakiban, tetap lihat-lihatnya lah pokoknya kayak gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Yang kedua, yang pakai peci, bukan peci ya, ini apa namanya? Ya, kopiah hitam, ketu hitam. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, saya Ahmad Fausin dari Petanan Kebumen. Ya, saya termasuk muridnya Pak Dawam dulu di MTS Kelirong. Ya. Yang kami tanyakan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Dari RA langsung, bukan dari kroconya, ya. Dari RA langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang YouTube kontennya Dr. Hanifah? Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ini Khozin dari Petanan Kebumen. Murid saya kok tua temen ya. Tasi nom gurune ya. Monggo, pelakiri tadi yang pakai hem putih, nggih. Monggo. Terima kasih. Ini ada pesanan dari dalam. Pertanyaan, apakah ada dzurriyyah Rasul yang bukan dari barisan Ba'alawi? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ini audiens cukup respect ini Pak Imat. Ada 3, Pak Turimin, ini adiknya Turiman ini. Terus Ahmad Khozin dari Kebumen, dan yang terakhir ada pesan dari dalam yang baju putih tadi, adakah dzurriyyah Rasul yang asli alias yang non Ba'alawi? Dipersilahkan monggo. Okay. Saya mulai dari yang terakhir. Dzurriyyah Nabi itu banyak marganya. Ada Al-Idrisi, ada Al-Maliki, kayak Sayyid Al-Maliki. Itu dzurriyyah Nabi asli. Al-Idrisi, dzurriyyah Nabi asli. Kemudian ada Al-Jailani, dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Hashimi di Mekah, dzurriyyah Nabi asli. Ada Ar-Rassi di Yaman, dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Kattani di Mesir, dzurriyyah Nabi asli. Jumlahnya ratusan. Ada Ibnu Jamil, ada Al-Qabiji, ada Az-Zaidi, ada Al-Khawsi, dan lain sebagainya. Salah satunya yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu Ba'lawi. Tetapi sayang, Ba'lawi ini terkonfirmasi palsu, bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Khozin Ba'lawi, jenggotnya jenggot Ba'lawi ini. Pertama, apakah pernah ada Rabita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau.
Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitanya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri, katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia. Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf ketua Rabita Alawiyah tidak mau. Kemudian yang kedua pertanyaannya apa itu Ki Bang Hozin? YouTube Dr. Hanifah itu dokter palsu, tidak ada orangnya. Jadi akun fiktif, gambarnya cewek cantik, itu gambarnya orang Arab itu. Kemudian diambil, dikasih nama Dr. Hanifah, padahal orangnya tidak ada. Saya sudah cari mana nomor teleponnya untuk melayani tantangannya tentang 1,6 miliar. Jadi dia bikin narasi tentang pembelaannya kepada Ba'alawi, tetapi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia akun palsu, orangnya tidak ada, fotonya foto palsu. Perempuan itu ininya, fotonya itu Hanifah itu foto perempuan cantik sekali. Kenapa saya semangat itu ingin berdebat dengan dia? Karena lihat fotonya, mudah-mudahan saja fotonya sama dengan aslinya. Ternyata diketahui akunnya akun palsu, akun fiktif. Untuk yang pertama tadi Bapak Turimin, Solusi. tidak ke apa namanya itu pengakuan mereka yang katanya mereka itu adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ja'far Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ali Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya urutkan. Ternyata dari Nabi Muhammad ke bawah punya anak Fatimah, sahih. Fatimah punya anak Husain, sahih. Husain punya anak Ali Zainal Abidin, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Bakir, sahih. Punya anak namanya Ja'far Shadiq, sahih. Ja'far Shadiq punya anak Ali Al-Uraidi, sahih. Ali Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib, sahih. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa, sahih. Isa punya anak Ahmad, sahih. Ahmad punya anak Ubaid. Ini mentok. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345. Berarti kita cari kitab yang ada di abad keempat. Ada kitab Sirri Silsilatil Alawiyah. Di abad keempat Alawi bin Ubaid ini wafatnya 383, punya anak namanya Alwi, wafatnya 400 Hijriah. Saya cari kitab-kitab yang ada di abad kelima, yaitu saya temukan 3 kitab. Pertama adalah Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili, yang kedua Al-Majdi karya Al-Umari, ketiga adalah Muntaqilatut Talibiyah karya Ibnu Tobatoba. 3 kitab ini tidak mencatat leluhur para kabib-kabib di Indonesia. Ini yang bernama Ubaid sebagai keturunan Nabi Muhammad, tidak dicatat. Tidak ada kitab-kitab di abad kelima yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa.
Ahmad bin Isa ini sahih sebagai keturunan Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab yang ada pada saat itu, tetapi tidak mengatakan dia punya anak bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Akhirnya di dalam kitab abad ke-6 saya cari, mungkin saja di abad ke-6 masih ada yang masih dekat, hanya berjarak 100 tahun. Tapi di kitab abad ke-6 disebutkan namanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Al-Fakhrur Razi, orang Roy di Iran. Sedangkan Ahmad bin Isa ini anak-anaknya ada di Roy Iran. Imam Fakhrur Razi yang hidup di Iran di Roy itu bertetangga dengan anaknya Ahmad bin Isa, dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Nanya-nanya, berapa anaknya kakek kamu Ahmad bin Isa? 3. Pertama Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada anak bernama Ubaidillah, tidak punya cucu namanya Alwi. Abad ke-6 rungkad, laka sing nyatet deweke turun Nabi. Abad ke-7 ditemukan kitab Al-Fakhri. Apakah betul itu keluarga Kabib itu ditulis di abad ke-7 yang namanya Alwi? Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi lagi. Kan mereka ada di abad ke-6. Apakah ditulis sebagai turun Nabi? Tidak. Abad ke-6 kitab Al-Fakhri, kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Kemudian abad ke-7 kitab Al-Fakhri. Abad ke-8 kitab Al-Asili. Tidak ada satupun yang mencatat keluarga Kabib ini, keturunannya ke atas, leluhurnya itu sebagai keturunan Nabi. Teaya alias ora ono. Abad ke-7 ke-8 rungkan. Abad 9 Ibnu Inabah mengarang kitab Umdatut Talib Al-Kubra. Di dalam kitab itu mencatat nama Ahmad bin Isa dan anaknya. Tidak ada nama Ubaid dicatat sebagai anak Ahmad. Tidak ada Ubaid, Alwi, Muhammad, Syahib Mirbat, Paqi Muqaddam dicatat pada abad ke-9 sebagai keturunan baginda Nabi. 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai kemudian keluarga Ba'lawi ini, leluhurnya Rizik Syihab mencatat di dalam kitabnya sendiri namanya Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah bahwa dia keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa yang wafat 345 itu. Jadi ada kekosongan riwayat, kekosongan dalil selama 550 tahun. Tidak dicatat, tidak dikenal Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa 550 tahun. Setelah 550 tahun baru mereka mencatat nama diri mereka sebagai keturunan Nabi. Kiai Dawam sekarang ini nyatet anak saya 3 ceret tahun 2024. Kemudian anaknya Ki Dawam mencatat, dia anaknya Ki Dawam punya anak 3, nyatet lagi. Terus cucu-cucunya Ki Dawam sampai 550 tahun anaknya cuma 3, Dadan, Didin, Dudun, 3 misalnya anaknya. Dicatat terus sampai 550 tahun bahwa Kiai Dawam anaknya 3, Dadan, Didin, Dudun. Pas 550 tahun yang akan datang, tahun 2524, ada orang yang nyangkol bahwa Kiai Dawam punya anaknya 4, Dadan, Didin, Dudun tambah 1 Dodon. Lah iki kira-kira adanya Dodon yang diaku oleh anaknya Dodon, keturunannya si Dodon yang ada 500 tahun lagi, bahwa saya juga keturunan dari Kiai Dawam. Dulunya Kiai Dawam ini adalah ketua PCNU Kabupaten Kebumen. Pengen punya keturunan leluhur yang ketua PCNU. Dia nyangkol sama namanya Kiai Dawam yang katanya punya anaknya 4,
padahal di kitab-kitab lainnya keturunan Kiai Dawam nulisnya selama 550 tahun setiap generasi anak putu buyut jangka wareng krepak balung udeg-udeg gantung siwur itu semuanya nyatet anaknya Kiai Dawam cuma 3, Dadan, Didin, Dodon, tidak ada anaknya bernama Dadan, Didin, Dudun, tidak ada anaknya bernama Dodon. Maka adanya Dodon ini palsu apa asli? Asli apa palsu? Kalau tidak ada nama Ubaid disebutkan sebagai anaknya Ahmad selama 550 tahun, leluhur Habib ini namanya Ubaidillah, punya anak namanya Alwi. Nah, maka disebut Ba'alawi karena anaknya Alwi bin Ubaid. Ubaid ini katanya anaknya Ahmad bin Isa, sementara kitab nasab mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad Ali Husain tidak ada anaknya namanya Ubaid. Lalu 550 tahun muncul nama Ubaid. Kira-kira menurut ibu otaknya waras, iki anak palsu apa anak asli? Asli apa palsu? Ya mekonon beres kuis. Berarti kemudian keturunannya mengaku-ngaku keturunan Ahmad bin Isa, diterima apa ditolak? Tolak apa terima? Karena Ahmad bin Isanya ini adalah keturunan Nabi, ketika dia tidak terverifikasi sebagai keturunan Ahmad bin Isa, berarti dia tidak terverifikasi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disimpulkan oleh saya bahwa kabib-kabib yang ada di Indonesia ini semuanya baik bin Syihab, Ba'lawi bin Al-Idrus, bin Yahya, bin Semit, As-Segaf, semuanya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, Bu, ada seorang doktor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional mendukung kajian ilmiah saya itu. Benar Kiai katanya itu, mereka bukan turun Nabi. Kenapa? Karena mereka sudah tes DNA. Keluarga mereka di Yaman sudah tes DNA 180 orang dan terverifikasi hasil tes DNA mereka menyatakan mereka bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi haplogrupnya J1, mereka haplogrupnya G. Jangankan mereka keturunan Nabi, keturunan Arab saja bukan. Akhirnya ketika tes DNA ini kuat, mereka sekarang berfatwa bahwa tes DNA hukumnya haram. Karena apa? Kalau tidak haram nanti takut dites DNA. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian, sementara saya kembalikan kepada sang moderator. Terima kasih dan syukran jazil Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang telah memaparkan tadi tentang zuriat Nabi yang asli maupun palsu. Jadi intinya ngaten Bu. Jadi para habib di Indonesia itu bersumber dari orang yang namanya Ubaidillah tadi. Ubaidillah yang mengaku dicangkokkan kepada Ahmad Isa yang kemudian dikenal Al-Muhajir, kalau nggak salah begitu. Oh tidak ada ya. Jadi tadi kiasnya, analoginya tadi saya punya anak 3, Muhammad Dawam, mantan ketua PJN Kebumen, mantan ya. Itu anaknya cuma 3, Didin, Dadan, Dudun. Lah barang wis 550 tahun kok ana berita Pak Dawam gue anaknya 4, dosa apa sih? Dodon. Nah, lah Dodon inilah niki ingkang sejajar dengan Ubaidillah, alias
kalau Dodon itu ditulis anaknya Pak Dawam itu salah. Mumpung seniki kepanggih kali napa niku jenderalnya ya bab nasab ya, saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk konfirmasi, untuk tabayun atau tanya. Tapi paling tidak di dunia medsos ini sudah luar biasa. Banyak yang mendukung beliau, diantaranya adalah Dr. Sugeng Sugiarto, pakar nasab dari BRIN, Badan Riset Nasional, ya, yang dipimpin oleh mantan rektor UIN Jogja. Siapa namanya lupa itu. Terus yang kedua, Bapak Ki Haji Dr. Ubaidillah Tamam, dosen UIN Wali Songo Semarang, ini juga luar biasa. Terus muncul baru Dr. Ki Haji Ribut siapa? Ya. Yang tamatan dari Sudan. Ini yang baru nulis disertasi Ahlul Bait. Jadi nggak diragukan keilmuannya itu. Terus juga Kiai dari Bandung, Ki Haji Alawi Nurul Alam. Insya Allah hari kemarin deklarasi Pondok Pesantren Al Khairiyah Malang mendukung tesis Ki Haji Imaduddin, dan insya Allah tidak lama lagi akan muncul deklarasi mendukung pernyataan statement tesis Ki Haji Imaduddin, insya Allah. Monggo kami persilakan yang mau klarifikasi, to the point alias langsung ya. Ya, Partai Timur ini kula majengaler leres nggih? Leres. Ya, Partai Timur nama, tolong dibantu ditulis ya. Yang tengah yang pakai kerudung hitam ya. Ini Mbak Alawi bukan ini. Ya, yang dua. Yang ketiga Barat ya, putih ini putih. Jenengan alurnya harus manut dengan saya ya. Karena saya moderator berhak mengatur. Kalau enggak nanti kacau gitu. Sementara tiga dulu, to the point, okay? Nama, alamat, langsung, nih. Siapa? Saya. Ya, persilakan jenengan dulu, ya, jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Romo Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang sangat saya hormati, kiai-kiai yang lain tidak saya sebutkan, saya hormati. Langsung saja nama Turimin dari Nusa Bungu. Ya. Langsung saja ya, apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja saya sendiri termasuk pecinta habaib. Sekali lagi saya ini termasuk pecinta habaib, pengamal rotibul hadad, pengamal rotibul atos dan lain-lain, termasuk pengamal pecinta-pecinta di mana ada sholawat insya Allah saya hadir. Kemudian saya sendiri juga termasuk warga NU Tulen ya, warga NU Tulen, dan tidak diragukan, boleh cek boleh cek, mak sudah punya kartanu. Sementara itu permasalahan tesis jenengan itu berkaitan dengan nasab ini, terus terang saya ini sebagai warga NU hatinya galau. Satu siji sebagai warga NU, satu siji sebagai pecinta habaib. Saya yakin teman-teman yang lain juga demikian, ada yang hatinya juga seperti saya galau. Maka dari itu ya, permasalahan nasab ini sudah bertahun-tahun, terus terang saja sudah bertahun-tahun, tetapi tidak ada penyelesaian sampai hari kiamat. Kalau tidak ada yang menengahi, tidak akan selesai ya. Ini akan membingungkan warga NU, terus terang saja ya.
saya mohon satu, Iya. ya, ada solusi penyelesaiannya. Solusi penyelesaiannya supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi saling menjelekan, saling gontok-gontokan. Versinya jenengan kiai itu pasti menyalahkan daripada para habaib. Iya. Versinya habaib juga menyalahkan tesis jenengan, Iya. termasuk mengharamkan adanya tes DNA. Saya mohon setelah ini monggo jenengan, apalagi sebagai pengurus PW, ya, PW Banten, ya, itu, ya. Jadi saya mohon dah supaya apa? Supaya nanti tidak kemana-mana. Yang penting warga NU adem, tetap mengamalkan rotibul hadat, tetap berjanjian, tetap manakiban, tetap lihat-lihatnya lah pokoknya kayak gitu. Tahlilan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Yang kedua, yang pakai peci, bukan peci ya, ini apa namanya? Ya, kopiah hitam, ketu hitam. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, saya Ahmad Fausin dari Petanan Kebumen. Ya, saya termasuk muridnya Pak Dawam dulu di MTS Kelirong. Ya. Yang kami tanyakan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Dari RA langsung, bukan dari kroconya, ya. Dari RA langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang YouTube kontennya Dr. Hanifah? Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ini Khozin dari Petanahan Kebumen. Murid saya kok tua temen ya. Tasi nom gurune ya. Monggo, pelakiri tadi yang pakai hem putih, nggih. Monggo. Terima kasih. Ini ada pesanan dari dalam. Pertanyaan, apakah ada dzurriyyah Rasul yang bukan dari barisan Ba'alawi? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Ini audiens cukup respect ini Pak Imat. Ada 3, Pak Turimin. Ini adiknya Turiman ini. Terus Ahmad Khosin dari Kebumen, dan yang terakhir ada pesan dari dalam yang baju putih tadi, adakah dzurriyyah Rasul yang asli alias yang non Ba'alawi? Dipersilahkan monggo. Okay. Saya mulai dari yang terakhir. Dzurriyyah Nabi itu banyak marganya. Ada Al-Idrisi, ada Al-Maliki, kayak Sayyid Al-Maliki. Itu dzurriyyah Nabi asli. Al-Idrisi, dzurriyyah Nabi asli. Kemudian ada Al-Jailani, dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Hashimi di Mekah, dzurriyyah Nabi asli. Ada Ar-Rassi di Yaman, dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Kattani di Mesir, dzurriyyah Nabi asli. Jumlahnya ratusan. Ada Ibnu Jamil, ada Al-Qabiji, ada Az-Zaidi, ada Al-Khawsi, dan lain sebagainya. Salah satunya yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu Ba'lawi. Tetapi sayang, Ba'lawi ini terkonfirmasi palsu, bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Khozin Ba'lawi, jenggotnya jenggot Ba'lawi ini. Pertama, apakah pernah ada Rabita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten
untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitanya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri. Katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia. Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf ketua Rabita Alawiyah tidak mau. Kemudian yang kedua pertanyaannya apa itu Ki Bang Hozin? YouTube Dr. Hanifah itu dokter palsu, tidak ada orangnya. Jadi akun fiktif, gambarnya cewek cantik, itu gambarnya orang Arab itu. Kemudian diambil, dikasih nama Dr. Hanifah, padahal orangnya tidak ada. Saya sudah cari mana nomor teleponnya untuk melayani tantangannya tentang 1,6 miliar. Jadi dia bikin narasi tentang pembelaannya kepada Ba'lawi, tetapi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia akun palsu, orangnya tidak ada, fotonya foto palsu. Perempuan itu ininya, fotonya itu Hanifah itu foto perempuan cantik sekali. Kenapa saya semangat itu ingin berdebat dengan dia? Karena lihat fotonya, mudah-mudahan saja fotonya sama dengan aslinya. Ternyata diketahui akunnya akun palsu, akun fiktif. Untuk yang pertama tadi Bapak Turimin, Solusi